Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi ini kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Minggu lalu kita telah belajar tentang muamalah ya, bab wadingah, di mana ketentuan-ketentuannya sudah kita pelajari bersama. Kemudian untuk pembelajaran pagi ini kita akan belajar tentang rohen. Ini Bapak absen dulu ya. Bilqis Saukil Mufidah, Septia Kamal, Alisa Zahra, Arifatini Dasofia hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Tidak, nihil. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Rohen ini merupakan salah satu unsur dari bab muamalah. Sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang apa itu rohen? Menggadaikan. Menggadaikan maksudnya gimana? Coba ada yang bisa kasih pengertian? Silahkan. Memberikan barang untuk dijadikan jaminan untuk menjaga ibadah. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ketika kita akan memberikan uang kepada seseorang, terus kita memberikan izin untuk dijadikan Jaminan. Iya, tepat sekali. Bahwa rohen ini adalah gadai. Maksudnya gadai gimana? Maksudnya gadai itu taklikudaini bitirkati, atau menggantungkan hutang dengan barang. Jadi barangnya ini digunakan untuk menggantungkan hutang. Kita hutang, kemudian ada barang yang digunakan untuk menggantungkan hutang kita, agar kalau suatu saat ada terjadi apa-apa, ini barangnya hilang, barangnya ada, hutangnya tidak bayar, tapi barangnya nanti buat bayar, gitu ya. Pinjam uang dengan meninggalkan barang, atau barangnya ini digunakan sebagai jaminan dari hutang. Adapun selengkapnya nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab rohen ini, terutama dalam era kemajuan teknologi ini banyak sekali praktek-praktek rohen yang sifatnya itu online, ya enggak? Ada hutang online, atau apa namanya, pinjol ya, pinjaman online. Ini nanti kita akan belajar mengenai rohen secara komprehensif menggunakan metode diskusi, membentuk forum Basul Masail. Satu kelompok maju ke depan, kemudian yang lain sebagai audien dan mempersiapkan pertanyaan, gitu ya. Ini ada berapa kelompok semuanya? 4. Yang jadi maju ke depan berapa? Yang di belakang 3, yang maju 1. Sebelum ini dilanjutkan, akan saya tampilkan dulu ya bagaimana praktek rohen ini sebenarnya menggunakan animasi dari tayangan berikut. Dalam fikih perjanjian pinjaman itu dilakukan dengan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rohen atau gadai mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah rohen tasjili. Rohen tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang, tetapi barang jaminan tersebut atau
Setelah nonton tayangan barusan, hukum rohen itu apa? Jaiz. Sedangkan rukunnya ada berapa? Rukunnya rohen itu ada 4. 1 namanya, 2, 3, 4. Oke, silahkan bentuk kelompok. Pemimpin diskusi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang rohen. Pengertian rohen pertama, pengertian rohen adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam atas peminjam yang diterimanya. Misal kita mau pinjam uang, terus kita memberikan suatu jaminan, harap kan bisa diberikan jaminan. Misal saya mau pinjam uang, gitu. Terus kan saya memberikan cincin ini, terus jadikan jaminan barang itu. Dan terus yang kedua ada hukum rohen. Hukum rohen adalah jaiz atau boleh. Yang ketiga, rukun dan syarat rohen. Rukun dan syarat rohen yang harus kita penuhi dalam melakukan rohen adalah sebagai berikut. Nomor 1 ada rohen, rohin. Nomor 1 ada rohin, penggadai barang, dan murtahin yang menerima barang. Yang nomor 2 ada marbun, barang yang digadaikan. Yang nomor 3 ada marbun bin, adalah utang atau suatu hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya. Terus yang nomor 4 sibol, itu perjanjian siapapun yang harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Nah, terus ada macam-macam rohen. Macam-macam rohen ada 2, rohen tasjili dan rohen miyadi. Rohen tasjili adalah gadai yang hanya menyerahkan kepemilikan barang yang digadai kepada mutahin, namun barang yang masih dapat digunakan oleh tamu atau orang yang memgadaikannya. Terus yang kedua, rohen miyadi. Rohen miyadi adalah gadai yang tidak hanya menyerahkan kepemilikan barang yang digadaikan, namun juga menyerahkan kegunaan dari benda tersebut. Mungkin dari penjelasan saya ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok yang kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Misal tadi kan yang dicontohkan cincin. Misal Bu Siti itu punya anak, mau bayar SPP. Nah, dia nggak punya uang, terus pinjam sama tetangganya. Terus dia menggadaikan cincinnya. Nah, apakah akad tersebut dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akad tersebut itu dibenarkan ya, karena hukum asal rohen kan jaiz, boleh. Nah, itu dibenarkan. Maaf, boleh punya akad? Nah, misal kalau ternyata cincinnya bukan punya Ibu Siti, apakah tetap dibenarkan, dibolehkan atau tidak? Misal cincinnya itu milik Bu Siti, hukumnya bagaimana? Kalau bukan punya Bu Siti, hukumnya bagaimana? Jadi kalau barang itu yang marbun itu yang boleh dijadikan gadai itu ketika barang tersebut merupakan miliknya sendiri. Kalau misal bukan miliknya, berarti tidak sah. Hanya ada dalilnya dari kitab Fathul Qorib. Ya, terangkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang semua aronu alaiha ka'ainin mausudatin wa musta'aratin wa nabihima minal ayani al-madmunati. Jadi kalau orang itu barangnya itu dari hasil wasopan atau bukan miliknya itu tidak sah. Jadi kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana jika lembu sudah menjaminkan utang dengan benda miliknya kepada mustahil, tapi lembu berbohong akan jaminannya sampai si lembu meninggal dunia. Dan si mustahil tidak meminta akan mengingatkan rohin serta selalu husnuzon kepada si lembu. Yaitu tadi si lembu itu menjadikan suatu jabatan tidak ada, tidak ada yang artinya barang tadi yang menjadi
Sudah ya? Ada? Ada yang bertanya lagi? Sudah. Oke ya, jadi setelah kita diskusikan asal rohen ini atau gadai ini, kita jadi tahu beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah rohen ini menjaminkan barang untuk mendapatkan pinjaman. Bahwa dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan apa syaratnya rohen itu, syaratnya marhun bih ya. Marhun bih itu harus milkutam, bahasa muamalahnya milkutam, berarti kepemilikan yang sempurna, berarti miliknya sendiri. Kalau milik orang lain atau ghosab atau hasil mencuri kemudian digunakan untuk jaminan, itu tidak sah secara hukum ya. Gadainya itu tidak sah. Kemudian ada lagi kalau rohin dan murtahin ini meminjam uang dan menggadaikan barang. Si rohin menggadaikan barang berupa apa? Tadi contohnya apa? Cincin ke murtahin, sampai beberapa tahun kok nggak balik-balik, sampai siapa rohin ini malah meninggal. Sampai meninggal belum dikembalikan hutangnya atau jaminannya masih di murtahin. Ini gimana hukumnya? Lah karena rohin ini rukunnya ada sigot ya, bahasa pengantar untuk sahnya akad ya. Bahasa pengantar untuk sahnya akad gadai ini gimana tadi awalnya? Berapa tahun gitu loh. Dan kalau udah habis waktunya itu si murtahin apakah boleh memanfaatkan barang milik si rohin? Yaitu juga tergantung dari akadnya ya, dari sigot yang disampaikan pada waktu akad gitu. Dan sebelum pembelajaran pagi ini saya akhiri, untuk minggu depan praktek ya, itu praktek rohen yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi diucapkan terima kasih untuk yang telah bertugas selama kelompok berapa? Kelompok 1, dan untuk semua audien yang hadir pada majelis pada forum ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan nanti bukunya dikembalikan ya. Bukunya dikembalikan. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.